Oke, halo semuanya. Sudah lama sih Caster nggak balik ya di podcast Depok. Dan kali ini kita ingin membahas suatu aplikasi yang sedang ngetren, yang dimana katanya itu cuma bisa diikutin oleh yang di undang-undang aja. Ya, mungkin ada yang sudah tahu itu aplikasinya bernama Clubhouse. Aplikasi Clubhouse itu memang sedang naik daun, bisa dibilang. Dan ada banyak hal yang ingin saya bahas bersama teman-teman juga. Dan saya lagi baca beberapa referensi ya. Ya saya ingin share juga tuh, katanya kan kalau di aplikasi-aplikasi lain secara jejaring sosial, katanya ini kan Clubhouse juga jejaring sosial nih, dan sering banget ngetrend. Bahkan kalau nggak salah kemarin tuh, karena saya kan trendingnya Amerika tuh sampai trending topik loh, by the way. Dan kita pengen tahu lah sebenarnya itu apa sih sebenarnya ini. Saya juga lihat ini sebenarnya kembali lagi ya, ini dari idenya Elon Musk berbicara tentang Clubhouse ini, jadinya langsung rame gitu loh, langsung rame banget, nggak main-main ini. Bahkan sampai banyak banget yang saya tadi lihat di beberapa sosmed ya, dari Twitter, dari Facebook, dari IG, dari TikTok, itu sampai heran ini sebenarnya aplikasi apa. Dan bahkan meme-meme bertebaran tuh banyak banget, apalagi para Android user, terutama kalau di Indonesia kan Android user kan paling tinggi ya, kalau nggak salah sampai 70%. Sisanya pengguna lain, itu kan termasuk orang-orang tua juga. Yang saya mau bicara tuh sebenarnya di Clubhouse ini apa itu loh, apa menariknya gitu loh. Bahkan sampai banyak buat curhatan-curhatan yang bahkan meme-nya tuh lucu-lucu sih kalau saya bilang tuh. Ada yang pakai HT lah, karena nggak tahu ya gitu loh. Ada yang ibaratnya orang ngintip anaknya ujian gitu, terus ada yang bilang stop posting your Clubhouse screenshot. Ya karena memang nggak bisa join itu, karena itu by undangan gitu loh. Kalau nggak salah itu cuma bisa iPhone user kalau nggak salah sih. Nah gitu sih. Dan katanya sih ini mirip banget sama aplikasi Discord kalau nggak salah. Makanya saya tuh tadi baca-baca di komen-komen prefer. Ada yang masih bilang prefer Discord. Nah makanya saya ingin tahu apa sih sebenarnya Clubhouse itu. Nah ternyata nih Clubhouse itu merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pengusaha di Silicon Valley bernama Paul Davidson, dan dimana dia adalah mantan pegawai Google. Rohan Set Clubhouse berbasis obrolan audio atau audio chat. Kalau di WhatsApp, Telegram ya kita bisa bilang voice note, fokusnya pada itu. Dan intinya tuh jadi seperti bisa berbincang-bincang radio lah dalam panggilan konferensi gitu. Panggilan konferensi itu kayak aplikasi-aplikasi yang kayak Zoom itu. Intinya seperti itu. Terus aplikasi ini sebenarnya sudah dari tahun 2020 awal kalau nggak salah ya. Kalau di Clubhouse itu kalau saya searching di Wikipedia itu, dia tuh ada itu sejak ya belum lama lah intinya lah, baru dari tahun 2020. Dan di wikinya aja, Clubhouse application itu sejak 21 Januari 2021 itu mulai terkenalnya. Nggak disebutin ini tanggal berapanya, tapi April 2020 itu dia pertama kali luncur. Dan yang penting di podcast ini kita santai aja ya, kita bahas Clubhouse itu, udah ngapain yang susah-susah lah ya. Ya kalau Elon Musk yang bilang, saya sih udah nggak heran sih, karena ya beberapa hari lalu aja Bitcoin langsung meledak gara-gara sentimennya dia. Dan ini gimana ya, karena sih gini, Elon Musk itu menggunakan aplikasi ini untuk berbicara dengan pemimpin seperti Vladimir Tenev di Rusia kalau nggak salah tuh, dan pimpinan Robinhood Market tuh dia tuh Vladimir Tenev tuh. Dan gara-gara dia bicara di Twitter itu langsung ya up lah penggunanya, karena terutama yang di Amerika karena pengguna iPhone user kan paling banyak kan di Amerika gitu loh. Terus yang menarik itu marketingnya pinter juga, banyak yang bilang di TikTok juga kan, di Twitter juga bilang marketingnya pinter. Jadi yang bisa masuk pada aplikasi itu hanya untuk orang-orang yang dipanggil doang gitu loh. Jadi nggak bisa orang sembarangan masuk. Bahkan iPhone user pun katanya juga nggak sembarangan juga. Kalau secara data statistik di Wikipedia sih bilangnya value perusahaannya itu udah 100 juta. Ini sih luar biasa tuh. Cuma gara-gara satu orang itu, ya orang terkaya nomor 2 itu gila sih, langsung naik semua itu loh. Tapi di negara Cina ini sudah diblokir sampai awal Februari ternyata, karena aplikasi ini ternyata bisa menarik perhatian orang-orang China itu untuk bisa dibilang mendiskusikan berbagai macam topik politik misalnya gitu loh, sensitif, terus termasuk yang kasus-kasus di Hong Kong itu. Atas dasarnya itu sebenarnya kenapa Clubhouse itu disukai oleh orang-orang dari China dan akhirnya diperbolehkan masuk. Kan kalau negara itu kan pemilih banget ya, Google aja nggak bisa, Facebook aja nggak bisa gitu loh, YouTube juga nggak bisa kalau nggak salah. Clubhouse itu ya itu tadi ya. Terus sekarang ternyata mereka tuh dapat suntikan dana 12 juta US dollar sih ternyata, dan penggunanya sekarang tuh udah besar lah. Sekarang kalau nggak salah itu sekitar 2 juta pengguna itu ya belum 1% orang Indonesia ya, cuma ya udah lumayan lah sebagai salah satu perusahaan baru dalam jejaring sosial gitu loh. Terus cara kerjanya bagaimana? Nah nih cara kerjanya itu lucu.
dari aplikasi Clubhouse itu memberikan tempat virtual dulu di mana orang bisa mengadakan ngobrolan, mendengarkan dan ikut obrolan bersama komunitas. Jadi memang ini ditujukan untuk komunitas-komunitas benar Clubhouse. Dasarnya pertama, bukan satu orang itu nggak bisa, malah nggak cocok, bukan nggak bisa, sorry. Terus nanti ada di situ ada berbagai topik gitu loh, dan ada siapa aja di situ tuh, orang-orang bisa ikut ngobrol, dan yang sudah ada tuh dan atau bikin sendiri bisa lah. Lucunya tuh tiap ruang ada punya moderator lah, kayak kalau Zoom itu ada hostnya lah, sama lah ya, pembicara pendengar, itu bebas lah. Moderator mengatur siapa yang bisa bicara, yang jadi pendengar dan bisa acung tangan untuk berbicara nih. Ini kayak gesturnya mungkin ya, sebagai gestur dari fitur aplikasinya sendiri gitu loh. Nah, cara gabungnya itu uniknya gini nih. Clubhouse tuh harus ada eksklusivitas. Untuk saat ini cuma bisa ikutan kalau diundang dari pengguna lain. Jika diundang akan ada link dan dikirim dalam bentuk SMS, dan dimana harus sign up atau mendaftar lah ya. Pengguna Clubhouse hanya punya sedikit undangan untuk orang lain. Nah, semua orang bisa mendownload, namun mereka tidak bisa bergabung kecuali ada temannya memberi undangan atau mengizinkan masuk. Untuk itu harus ada kode sendiri berarti kan. Jadi akibatnya undangan gabung Clubhouse tuh jadi bahan jual beli gitu loh di e-commerce loh. Bahkan itu jadi masalah itu loh. Karena kan harusnya kan gratis, tapi karena ada limit by limit, mungkin gara-gara itu jadinya disusah-susahin lah ya. Sampai saat ini Android memang nggak bisa gitu loh. Jadi ini eksklusifnya di situ. Jadi harus dipahami betul gitu loh. Cara kerjanya gitu. Ya makanya wajar banyak banget meme tentang orang-orang Android itu nggak bisa join ya, karena itu memang di limit lah, dipakerin lah ya, begitulah intinya ya. Kalau untuk orang daerah-daerah sana ya oke, tapi kalau untuk kita ya belum lah. Jadi kayak gitu untuk Clubhouse ya. Aksesnya juga nggak tahu loh apa originalnya itu gimana, tapi kalau di roomnya itu sebenarnya hampir mirip-mirip kayak Zoom sih sebenarnya, cuma Google Meet malah. Tapi ya intinya gitu. Jadi dia tuh udah punya fitur untuk memberikan gestur-gestur intinya gitulah. Jadi ada plus minusnya lah ya. Dan menariknya itu ya, kalau bilang menarik bangetnya sih ya nggak ada ya, karena kalau dari tampilan sih sebenarnya biasa aja menurut saya loh ya. Broadcaster tuh biasa aja, tapi ya mungkin eksklusif yang sama aja seperti Supreme kan. Brand Supreme itu kan juga sebenarnya biasa aja, tapi karena dia limited jadinya luar biasa. Sama seperti Clubhouse untuk saat ini. Atau nanti kalau misalnya dibuka untuk Android beda cerita kan. Nah, sama lah, itu sama seperti itu. Jadi ya harus tahu lah. Dan saya tuh kaget loh, ternyata tuh di Tiongkok dibolehin ternyata. Saya pikir nggak boleh loh. Ya itulah. Dan di Jerman ternyata nih bahkan nggak dibolehin banget lah. Jadi hanya seberapa orang doang sih, tapi itu sampai bulan kemarin ternyata di Januari. Sekarang udah normal lagi kayak gitu. Oke, by the way saya itu ingin cerita sedikit ya, dimana Clubhouse ini tuh menarik perhatian banget. Bahkan tadi di berbagai platform sosial media itu sampai bahas, ada yang berkeluh supaya bagaimana saya bisa masuk, ada yang berkeluh sejago apa itu dalam berbisnis aplikasi kan. Soal kembali lagi kepada bisnis gitu loh. Terus sebenarnya menarik apa, tapi bisa dibilang wah gede juga sih. Dan itu menarik attention tinggi banget. Saya akui itu tinggi banget attentionnya gitu. Jadi kalau orang Indonesia yang sebagian besar pakai Android termasuk saya pun juga ya, kalau saya pribadi sih nggak terlalu penasaran jujur aja, karena yang penting kan kita tahu dasarnya ini aplikasi untuk apa gitu loh. Apakah aplikasi lain nggak ada yang sama bisa seperti itu? Ternyata kan ada gitu loh. Jadi kenapa kita harus mikirin amat gitu, buat apa kan? Daripada gitu mending yang mikirin yang lain aja gitu. Itu menurut saya sih. Jadi kembali lagi ke bersama ya, teman-teman yang dengerin podcast itu mau gimana gitu loh ya kan. Saya sih biasa aja. Oke, seperti itu sih yang saya ingin bahas di Clubhouse. Sebenarnya saya buat membicarakan tentang Clubhouse ini juga mendadak sih, soalnya ya karena banyak banget yang bahas. By the way, yang lagi trending tuh sekarang sebenarnya bukan Clubhouse tapi tentang manga Boruto ya, yang lagi up ya, gara-gara pembahasan tentang QB alias Kurama itu ya, kayak gitulah, yang katanya mau nggak ada lah ya. Kita lihat aja Masashi Kishimoto bakalan gimana membantu asistennya yang buat manga Boruto itu kan ya. Terus saya juga merasa sih besok tuh Black Clover Boku no Hero tuh update nggak ya, intinya gitu. Saya sih udah baca hari ini, udah baca Tony Kakukawaii, udah baca. Saya juga udah baca manga Fairy Tail kemarin baru update tapi udah seminggu. Itu saya baru baca Kaguya sama Kanojo Karishimas
saya udah baca, semoga sih akhir endingnya nggak yang jelek-jelek lah. Kalau anime lagi saya tonton sih apa, paling itu sih apa mingguannya Pokemon, Digimon, sama Kodobu no Hanayome, walaupun saya sudah baca manganya sampai tamat sih. Nah itu yang saya mau sharing sih ke teman-teman. Kalau sorry saya sedikit melenceng tentang manga, saya ingin cerita-cerita aja, siapa tahu ada yang interestnya sama. Kalau ditanya udah nonton baca manga atau nonton anime udah dari kapan, dari berapa ya, 2008 mungkin ya, coba 2000 ya enggak sih, kalau dari kecil sih udah pernah Digimon, Sailor Moon tuh saya pribadi udah nonton, bahkan Asiel 21 juga udah nonton, Law of Wacky banyak lah. Saya udah tonton yang lama-lama. Kalau dulu kan sekedar di TV ya, terus di tahun 2008an 2010an kan udah ada warnet tuh, kita download tuh, walaupun akhirnya kita ribut sama sebelah kanan sebelah kiri ya, tapi kan yang penting ya bisa nonton anime lah yang kita mau kan kalau zaman dulu tuh. Jadi gitu, jadi perkembangan aplikasi pun sebenarnya cukup oke ya, dan itu salah satu strategi marketing yang digunakan Clubhouse tuh bisa jadi pembelajaran oleh teman-teman tuh kalau yang mau marketing tentang perdagangan. Kalau saya sih lebih ke suka analisis, jadi saya lagi fokus ke kripto ya, belajar kripto dan coding ya. Gitu aja, thank you sudah mendengarkan podcast ini yang sebenarnya nggak jelas arahnya kemana, tapi yang penting ini masih berbau tentang sains dan teknologi sebenarnya, karena kita bahas-bahas seputar ya nyerempet-nyerempet kayak itulah. Semoga sih yang lain yang mendengar juga terhibur dan menambah pengetahuan. Nah intinya Clubhouse itu kayak Discord lah, cuma lebih baru fitur-fiturnya yang ada. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa.